Ya, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan em, menunjukkan ya cara penggunaan Evita. Evita ini adalah Learning Management System atau LMS di Sekolah Vokasi IPB. Tampilannya seperti ini ya di depannya, evita.ipb.ac.id. Jika kita ingin masuk, maka kita sudah seharusnya ada username dan password. Kalau kita sebagai mahasiswa sekolah vokasi ataupun dosen pengajar, ya karena di sini saya sudah punya username dan password, saya tinggal login. Nah, di sini sebenarnya saya punya 13 course, ini sudah ditambahkan oleh manajer Evitanya ya. Kalau belum, berarti nanti pasti ada proses untuk uh, ininya ya, penambahan kita, akun kita ke course. Saya ingin masuk ke kelas tata niaga yang saya ajar atau yang saya masuk di semester genap 2020-2021. Ini masih loading. Jadi di sini nanti inilah tampilannya ya, tampilan utama, halaman utama dari Evita Sekolah Vokasi IPB University. Saya ingin masuk ke kelas tata niaga bening di program studi manajemen teknologi industri benih ya. Ini karena saya ingin mengubah isi dari course ini, maka saya on-kan ya, turning editing on, karena saya ingin mengubah, jadi harus di-on-kan dulu. Kebetulan saya sudah mengisi di sini ya, deskripsi mata kuliah, nama mata kuliah, kode, deskripsi, panduan perkuliahannya, dan juga praktikumnya, kontraknya, kemudian ada sosial forumnya juga ya. Dan saya sudah mengisi tatap muka 1, materi kuliah, materi praktikum, ruang untuk menyimpan atau mengumpulkan tugas masing-masing kelas praktikum sudah saya buat di tatap muka 1, tatap muka 2 juga. Nah, ini tatap muka 3 ya, penambahan bagian ini sebenarnya bisa dilakukan dengan menambahkan mengklik ini ya, add topic, tapi karena add topic ini sudah saya lakukan sebelumnya, muncullah dia seperti ini ya, TM3. Yang ingin saya isi sekarang adalah TM4 ini. TM4 ini akan saya isi dengan yang pertama itu adalah materi kuliah. Karena materi kuliah bentuknya file, maka dipilih file ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya untuk mempersingkat waktu, apa saja sih keterangan di sini? Saya buka jendelanya 2 ya. Jendela atau tab di course-nya. Kemudian untuk file yang akan diupload itu biasanya saya menguploadnya dalam bentuk PDF. Jadi untuk materi kuliahnya di pertemuan atau tatap muka 4 akan di PDF-in dulu, kemudian nanti baru di upload. Nah, di sini untuk namanya kita ikutin aja dari TM sebelumnya, TM1, TM2, atau TM3 ya. Sama saja supaya konsisten gitu ya. Nah, di sini tanpa keterangan ya, jadi hanya file saja yang diupload. Berarti cukup tinggal membuat ini jadi PDF saja. Oke. Silahkan dicek dan dipastikan kembali apakah file ini sudah layak untuk di upload. Jika sudah layak, maka dibuat PDF. Terserah ya,
saudara sekalian mau menyimpannya itu dalam bentuk apa? Bisa saja mungkin Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint atau yang lainnya ya, tinggal memilih sesuai dengan file yang ingin kita upload itu apa ya. Jadi kebetulan karena saya ingin menguploadnya PDF, ya saya konversi menjadi PDF seperti itu. Kemudian di sini langsung aja pilih add file ini ya, upload, add file, kemudian upload, pilih file yang akan diupload karena ini tadi adalah untuk kuliah, maka pilihlah yang untuk kuliah ya, berarti ini adalah materi kuliah tatap muka 4. Nah ini dia ya. Oke, upload ya, kita lihat sambil menunggu. Nah ini namanya materi kuliah tatap muka 3. Nah, kita copy aja, taruh di sini. Jangan lupa tatap muka 3 diubah jadi tatap muka 4. Sudah, ini udah kan, udah ada file. Kita tidak perlu lakukan setting di sini, restrict atau apapun, karena semua kelas berhak atau diperbolehkan untuk melihat ya. Ini dia sudah terupload ya. Kemudian kita kembali tadi ke halaman utama, kita mau tambahkan lagi untuk materi praktikum ya, seperti ini ya, materi praktikum tatap muka 3. Nah, pilih lagi file, terserah ya Anda mau menambahkannya dalam bentuk apa. Kalau saya file, jadi saya pilih file. Kalau Anda ingin menambahkan quiz misalnya, tinggal tambahkan bentuk quiz ya, gampang ya, mudah, sederhana. Oke, sambil menunggu itu terkonversi, kita buka dulu RPD-nya karena kita nanti akan memasukkan RPD ini ya menjadi deskripsi dari pertemuan keempat. Nah ini sudah oke, tinggal di save and display. Oke, di sini kan untuk tatap muka belum ada keterangannya ya, masih polos, tadi lupa ya, harusnya itu juga perlu duluan. Yang pertama juga nggak apa-apa kayak gini ya. Mahasiswa mampu apa dari pertemuan tatap muka keempat ini? Tinggal di edit topik. Nah ini nanti tinggal di copy saja di sini ya, summary-nya apa, seperti ini. Nah, ambil dari RPD, biasanya tergantung ya, terserah mau ditambahkannya dari RPD atau dari silabus yang diinginkan oleh pengajar. Kalau saya bisa, saya copy kemampuan akhir yang diharapkan aja. Sorry, ini minggu kelima ya, kita masih minggu ke-4 ini ya. Oke ya. Paste di sini. Sorry, ini minggu keempatnya ini ya. Oke, save. Kalau sudah selesai save, nggak perlu di restrict. Nih sudah ada materi kuliah tatap muka 4, materi praktikum tatap muka 4. Nah kalau yang lain kan ada tugas ya, nanti kita tambahkan aja. Kalau di sini namanya tugas praktikum tatap muka ketiga kelas Sukabumi. Nah kita add lagi yang tadi ya, bentuknya sekarang tugas assignment karena mereka harus mengumpulkan tugasnya di sini ya. Nah ini tatap muka 4, jangan lupa diubah. Kemudian kalau saya sih persis saya samakan kalau nggak ada perbedaan penugasannya supaya konsisten.
Jadi bisa saya copy nih. Kalau misalkan Bapak Ibu penugasannya berbeda, disesuaikan saja untuk instruksinya. Nah, di sini perlu melakukan restriksi. Kalau ada additional filenya dalam penugasan itu boleh ditambahkan. Karena kebetulan ini tidak ada, maka saya tidak menambahkan. Saya perlu restriksi di sini. Ini sudah saya grouping terlebih dahulu ya sebelumnya. Mohon maaf belum dibuat tutorialnya. Ini adalah kelas Sukabumi, maka yang saya pilih hanya kelas Sukabumi saja. Kemudian saya save and display, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, ya ada gradingnya. Nanti setelah mereka mengumpulkan terlihat siapa yang submit ya, kemudian kita menilai sebagai pengajar. Sudah ini ya untuk kelas Sukabumi. Jadi dari kelas Bogor praktikum 1 maupun praktikum 2 tidak bisa melihat ini ya. Kemudian karena saya ingin membuat untuk kelas Bogor, biasanya saya duplikat aja supaya pengerjaannya tidak 2 kali, karena biasanya prosedur atau instruksinya juga sama. Jangan lupa diedit, disesuaikan. Kalau ini kelas AP1 ya. Kenapa kelas AP1? Karena saya dosennya di AP1 dan kelas Sukabumi. Jangan lupa kelas Sukabumi kan tadi kita restrict, sekarang kita restrict juga, diubah restriksinya. Tadi dari kelas Sukabumi kita ubah menjadi kelas Bogor AP1. Nah, ini kan kelas Sukabumi AP1. Kayak gitu. Nanti untuk groupingnya, bagaimana cara membuat grupnya, akan saya buat dalam ini ya, tutorial selanjutnya. Jadi deh, apa saja yang kurang, kita cek lagi ya. Yang saya katakan tadi, saya biasanya buka 2 tab supaya mempermudah. Nah, ini setelah di tatap muka 3 ini, setelah penyediaan tugas, kolom atau ruang tugas, pengumpulan tugas, ada ruang diskusi ternyata. Nah, tinggal ditambahkan di TM4 juga, kita tambahkan untuk ruang diskusinya supaya mahasiswa nggak bingung dan konsisten ya ininya, ruang-ruang yang disediakan. Kalau saya bentuknya forum, karena di sini untuk semuanya berdiskusi. Untuk ini tidak perlu ada restriksi karena semua mahasiswa dan dosen pengajar diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Nah, ini ya, jadi siapapun bisa berdiskusi di sini, memberikan tanggapan. Tatap muka 4, begini susunannya, materi kuliah, materi praktikum, pengumpulan kelas. Nanti AP2 siapa yang buat? Dosennya ya, tinggal nambahkan di sini. Kebetulan saya tidak masuk di AP2, jadi saya tidak perlu membuatnya. Ya, ini tatap muka 3. Ini tatap muka 4. Selesai sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat dan sukses selalu buat semua mahasiswa dan juga dosen pengajar di Sekolah Vokasi PB. Demikian tutorial singkat penggunaan Evita di Sekolah Vokasi PB. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.